Ya, mohon tunggu sebentar. Ini sudah ada? Terlihat? Sudah, Pak. Baik, jelas ya. Untuk yang merekam sesi perkuliahan hari ini, mohon kalau bisa dibantu merekam sekaligus untuk mencatat daftar hadir ya, karena saya belum membuat di presensinya. Ya, baik, terima kasih. Yang kemarin dan yang hari ini kalau bisa nanti bisa dibikin di channel YouTube atau dikirim saja ke via WA. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, itu nama saya Dede Rahayu, staf pengajar STIMIK DCI Tasikmalaya ya, yang bergabung sejak 2004 sampai sekarang. Nah, saya ditugaskan untuk studi di Monash University of Melbourne, Australia. Dan alhamdulillah saat ini sudah kembali lagi di tanah air untuk bersama-sama berkumpul dengan teman-teman semua. Dan saya akan memberikan tentang materi etika profesi IT ya, yang memang saat ini menjadi ikon di beberapa negara-negara maju terkait dengan perkembangan etika profesi. Nah, bagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam setiap pekerjaan atau profesi itu pasti kita akan mengenal yang namanya pekerjaan secara arti biasa dan juga profesi. Barangkali Anda sering mendengar ketika banyak masyarakat berbicara tentang profesi dan berbicara tentang pekerjaan. Di sana sudah ada perbedaan yang cukup signifikan ketika kita harus menilai bahwa sesuatu aktivitas itu adalah pekerjaan dan sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang itu adalah profesi. Nah, yang membedakannya diantaranya adalah etika. Ya. Ketika seorang melakukan pekerjaan biasa, tentu kadang ya dia sering mengabaikan yang namanya etika. Tetapi ketika kita melihat seorang kalangan profesional, dia bekerja secara profesionalisme, secara profesional, maka yang dikedepankannya adalah etika. Nah, inilah yang membedakan secara hakiki antara pekerjaan dengan profesi. Sebuah pekerjaan pasti akan dianggap yang namanya profesi. Tetapi tidak semua profesi itu tidak semua pekerjaan itu dikatakan dengan profesi. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan di dalamnya. Lantas apa yang dikatakan dengan etika itu? Dan mengapa etika ini sangat penting di dalam kita memahami sebuah profesi yang harus dilakukan secara profesional oleh kalangan-kalangan profesional itu sendiri. Nah, etika ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berkaitan dengan ilmu ya, tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Makanya ketika rekan-rekan mahasiswa masuk mengambil jurusan informatika, tentu ada sesuatu yang barangkali masih beranggapan bahwa kita ini masuk ke jurusan teknik informatika, setelah lulus pasti akan bekerja. Nah, sebetulnya itu terlalu dangkal ketika kita menganggap ilmu, keterampilan yang sudah kita peroleh selama di perkuliahan itu masih dianggapnya adalah sebuah pekerjaan. Padahal teknik informatika atau dunia IT saat ini sudah memasuki yang namanya profesi. Bahkan asosiasi profesinya sudah ada. Dengan adanya asosiasi profesi, maka keahlian-keahlian di bidang IT ini dia sudah dikatakan sebuah profesi yang harus dilakukan secara profesional, bukan lagi kepekerjaan. Nah, dengan demikian, kalangan profesional di bidang IT, dia ketika melakukan
aktivitasnya harus mengedepankan etika dan moral. Kenapa? Karena itulah yang membedakan antara pekerjaan biasa dengan sebuah profesi. Nah, lantas apa yang dikatakan dengan etika itu? Etika adalah ilmu, ya. Ketika seseorang belum mengetahui bagaimana dia harus beretika dengan baik ketika melakukan profesinya, maka dia harus paham dulu bagaimana ilmu etika itu sendiri, serta implementasi etika di dalam melakukan berbagai aktivitas pelayanan-pelayanan publik. Karena seorang profesional, dia adalah dikatakan dengan public servant atau pelayan publik dalam rangka membantu melayani kepentingan-kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. Nah, ketika etika ini adalah sebuah ilmu, maka etika itu adalah suatu konsep, suatu tatanan nilai yang berbicara antara baik dan yang buruk, ya. Berbicara tentang hak dan kewajiban moral. Kenapa? Karena etika mengandung satu makna filosofis yang cukup luas, berbicara tentang ilmu yang harus dipahami oleh seseorang. Dia harus berbuat baik dan harus menjunjung tinggi yang namanya moral. Nah, seperti apa implementasinya di lapangan? Jelas, dia harus mengedepankan aspek-aspek nilai, aspek kaidah, norma, dan aturan-aturan yang dipegangnya. Oleh karena itu, seberapa besar tugas tanggung jawab seorang profesi di bidang tertentu, maka dia harus tetap mengutamakan kepentingan publik. Itu berbicara tentang ilmu etika. Yang selanjutnya, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nah, tadi saya berbicara tentang sebuah konsep. Konsep nilai, konsep kaidah, konsep norma atau aturan yang memang di sana berkumpul, terakumulasi ke dalam satu bentuk perbuatan, tindakan yang harus dimiliki oleh seorang kalangan profesional. Kita tahu bahwa profesi yang ada saat ini bukan hanya profesi di dunia IT saja, tetapi banyak profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan atau bidang-bidang keahlian yang dirinya ingin diakui sebagai sebuah profesi. Salah satunya adalah ada profesi medis, dokter, perawat, ya, atau apoteker, atau profesi guru, profesi dosen, arsitektur, arsitek, atau profesi pengacara atau advokat dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan ketika mereka ingin dikatakan sebagai sebuah profesi, maka aktivitas tindakan yang dilakukannya harus mengedepankan yang namanya konsep nilai yang benar dan yang salah yang dianut oleh masyarakat. Jadi berbicara aturan, baik aturan secara ilmu hukum positif negara maupun aturan secara hukum adat yang berlaku di masyarakat. Nah, kita sebagai kalangan-kalangan profesional di bidang IT tentu harus mulai mengedepankan memahami dipahami oleh Anda sebagai calon-calon mahasiswa di jurusan teknik informatik. Kita tahu bahwa ketika profesi ini ada di masyarakat, gaungnya itu akan berbeda. Yang memang mereka bekerja
ataupun dengan keahlian, keterampilan, dan tidak bisa dibuktikan dengan yang namanya di masyarakat yang diakibatkan dari adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang IT. Contoh, adanya cybercrime, kejahatan di dunia cyber, atau kejahatan di dunia maya, ataupun kejahatan-kejahatan yang banyak menggunakan sistem jaringan yang dapat membobol sistem keamanan perbankan, atau kejahatan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum dengan menggunakan berbagai modus, baik kartu kredit ataupun modus-modus mesin ATM dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kasus yang terjadi ketika seseorang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang IT, tapi dia tidak mengedepankan aspek etika dan moral, tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, yang memang seharusnya dijunjung tinggi dalam profesi IT. Nah, itu salah satunya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, selanjutnya bahwa etika ini ya berasal dari bahasa Yunani. Pasti Anda sering mendengar istilah etika atau istilah etos ya. Ada etos kerja dan sebagainya. Yang memang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang sering dan harus dilakukan dan dipegang serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Nah, perkembangan etika kita ketahui ya, ini studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan adanya kesepakatan, kesepahaman menurut ruang dan waktu yang berbeda. Kenapa? Dari satu wilayah dengan wilayah lain tentu mempunyai aturan, kebiasaan atau folksway ataupun satu custom, adat istiadat yang berbeda. Nah, yang menggambarkan perangai, perbuatan atau berbagai tindakan manusia itu dalam kehidupan pada umumnya. Jadi secara sosiologi, bahwa kehidupan masyarakat itu akan dibentuk oleh kebudayaannya sendiri. Nah, bagaimana kebudayaan masyarakat ini akan mempengaruhi terhadap sebuah perilaku dan perbuatan serta tindakan dari anggota masyarakat atau seseorang itu, yaitu akan sangat tergantung dari pemahaman dia dalam memahami yang namanya etika dan moral. Etika dan moral ini akan sangat membantu kita dalam rangka membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dan dari perbuatan yang tercela, dari hal-hal yang sangat merugikan kita sebagai kalangan-kalangan profesional. Kenapa? Ketika profesi kita sudah dinodai, maka kepercayaan dan juga image di masyarakat terhadap sebuah profesi itu akan rusak. Nah, bagaimana untuk memulainya kembali? Bagaimana untuk mengangkatnya kembali agar profesi ini bisa dipercaya, memiliki image yang baik? Itu mengalami satu proses yang cukup panjang. Makanya sebagai calon-calon profesional di bidang IT, tentu kita harus bisa memahami terlebih dahulu ya, ketika kita masuk ke dalam profesi kita sendiri. Nah, selanjutnya di samping ada etika juga, kita memahami apa yang dikatakan dengan moral. Kenapa? Karena etika dengan moral itu sangat berdampingan, sangat berkaitan sekali, tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang mempunyai etika yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, maka moralnya juga akan membentuk dan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Jangan sampai moral kita terkalahkan dengan kebiasaan, kebudayaan masyarakat yang berlaku di suatu tempat sehingga dapat merusak image ataupun kepercayaan profesi yang disandang oleh kita. Nah, apa yang dikatakan dengan moral itu? Di sini saya mengutip dari teori Sonny Kraft
bahwa moralitas adalah sistem tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Moralitas ini adalah sebagai suatu sistem yang memang harus terbentuk di dalam diri kita sebagai kalangan profesional di bidang IT. Yang tentunya moralitas ini harus dibangun jauh-jauh hari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke dalam profesi, maka yang harus dibangun terlebih dahulu adalah kekuatan etika dan kekuatan moral pada diri kita untuk membentengi diri kita terhadap hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, itu penjabaran dari teori Sonny Kraft. Yang selanjutnya adalah saya mengutip dari teori Franz Magnus Susanov bahwa etika ini adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Ketika etika adalah sebuah konsep ilmu, maka etika selalu berorientasi secara objektif. Berbicara secara ada, maka etika itu bisa diterapkan dan bukan sebuah ajaran. Nah, selanjutnya di samping ada etika, kita juga mengenal yang namanya moralitas, menekankan inilah cara kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Mengapa melakukan sesuatu itu harus menggunakan cara yang lebih baik? Kenapa? Karena kita mempunyai kewajiban secara moralitas kepada masyarakat dalam melayani masyarakat itu sendiri dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita miliki. Nah, itu yang berbicara tentang etika dan moral. Nah, rekan-rekan mahasiswa, secara etimologi, kita juga dapat mengetahui bahwa etika ini dapat disamakan dengan moral. Ya, moral ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mos, yang berarti adat kebiasaan. Nah, ilmu tentang sesuatu yang baik dan buruk, serta suatu adat kebiasaan yang sering kita lakukan, itu akan senantiasa membentengi, menempel pada diri kita untuk selalu berbuat yang baik, berbuat yang positif dengan kemampuan yang kita miliki. Moral ini lebih kepada rasa dan karsa manusia. Bagaimana apa yang disampaikan dalam teori Guncaraningrat, ya, bahwa kehidupan manusia itu terdiri dari karya, rasa, dan cita. Nah, karyanya ini adalah masuk ke dalam yang dikatakan dengan hard skill, ya, kemampuan dasar kita dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini adalah tentang IT. Sedangkan rasa dan karsa atau yang dikatakan dengan soft skill itu berkaitan dengan kemampuan diri kita dalam mengolah, ya, rasa, karsa, tindakan yang kita miliki untuk bisa melakukan segala sesuatu kehidupan yang positif dengan kemampuan, keterampilan yang kita miliki. Nah, jadi moral lebih kepada dorongan untuk mentaati etika. Menjadi satu kebiasaan, orang selalu mentaati aturan, mentaati norma, kaidah, dan adat istiadat serta kebiasaan lainnya. Nah, inilah yang susah dan yang memang harus ditanamkan di setiap orang. Apalagi kita calon-calon kalangan profesional di bidang IT. Ini yang harus dibentuk terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena secara hard skill, rekan-rekan mahasiswa itu sudah memiliki kemampuan dasar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang IT. Tetapi secara rasa dan karsa atau soft skill-nya ini perlu dibangun agar kepercayaan, ya, agar kemampuan dan juga image yang dimiliki oleh kita di masyarakat itu akan tetap terjaga dengan baik.
Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, terutama di dalam kalangan profesional itu sendiri? Nah, ketika kita berbicara tentang sebuah profesi, maka tuntutan, hak, kewajiban, dan kepercayaan di masyarakat itu harus betul-betul terjaga. Tetapi ketika kita tidak bisa menjaga kepercayaan, tidak bisa menjaga kesan, image yang baik di masyarakat, maka masyarakat atau publik tidak akan percaya lagi dengan kita sebagai kalangan profesional. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terhadap pelanggaran sebuah etika. Ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan individu. Kita tahu bahwa seseorang itu hidup untuk melangsungkan kehidupannya itu sendiri. Nah, contoh saya akan mengutip teori dari Abraham Maslow. Di sana ada beberapa tingkatan kehidupan manusia. Tingkatan yang paling mendasar adalah biological atau physiological needs, yaitu kebutuhan biologis ataupun kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan biologis atau kebutuhan psikologis ini adalah suatu proses kebutuhan yang menjadi hak dan menjadi umum di kalangan masyarakat bisa terpenuhinya kebutuhan secara mendasar ini. Salah satu contoh kebutuhan biologis ataupun psikologis ini adalah kebutuhan makan, minum, kembang biak, dan sebagainya. Itu ya yang dikatakan menurut Abraham Maslow dari teori manajemen. Sedangkan tingkatan kebutuhan yang kedua adalah safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Kita tahu bahwa seseorang dalam hidupnya ingin senantiasa aman, nyaman dari ketidakpastian di masa yang akan datang. Sehingga seseorang selalu berupaya, selalu berusaha untuk menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan dengan berbagai cara upaya yang dia lakukannya. Nah, teori kebutuhan yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah esteem need, ya, yaitu bahwa seseorang di dalam kehidupannya dia membutuhkan yang namanya kepercayaan, membutuhkan yang namanya pengakuan dari sosial masyarakat dan sebagainya. Kenapa? Karena kita menginginkan adanya satu bentuk penghargaan yang ada di masyarakat untuk diri kita. Itu menjadi suatu hal yang wajar dan memang harus terpenuhi. Nah, kebutuhan atau tingkatan kebutuhan yang keempat adalah self-actualization needs atau kebutuhan untuk beraktualisasi. Kita tahu juga bahwa masyarakat di dalam kehidupannya, dia menginginkan adanya kebebasan beraktualisasi diri. Contoh Anda saja, di dalam keluarga ingin diberikan kebebasan dalam beraktualisasi. Sebagai seorang mahasiswa, ada dua tugas dan kewajiban, yaitu kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Nah, dengan demikian, kita mempunyai satu kebutuhan, keinginan yaitu self-actualization needs. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, maka ini tidak akan membahayakan dari aktivitas kita. Dan yang terakhir adalah religious needs, yaitu kebutuhan akan nilai-nilai religius. Kenapa? Karena pada akhirnya manusia ini pasti akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Maka dia akan selalu ingat dan selalu membentengi dirinya dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika di sini adalah kebutuhan individu. Nah, dari kelima tingkatan tadi yang saya jelaskan berdasarkan teori dari Abraham Maslow, itu manusia sangat rentan sekali melakukan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap etika. Salah satu contohnya adalah perbuatan korupsi. Nah, ini perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan
ataupun suatu penyakit ya yang berkembang di kalangan profesional kita yang memang dilakukan oleh orang-orang intelek, yang memang dilakukan oleh banyak orang yang mempunyai pemahaman, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Tetapi sayang, dia tidak bisa menjaga image dan menjaga kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga ini akan mempengaruhi pelanggaran terhadap etika kita. Coba lihat oleh Anda di media sosial, media televisi, koran, radio, dan sebagainya, berapa banyak koruptor-koruptor yang terkena kasus korupsi yang secara background mereka rata-rata mempunyai tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan jabatan yang cukup tinggi. Nah ini yang menjadi permasalahan di kalangan profesional itu sendiri. Yang selanjutnya, tidak adanya pedoman yang jelas, baik secara aturan positif maupun secara adat istiadat. Kenapa? Kita pernah mendengar istilah yang namanya software-software bajakan, software-software ilegal. Kenapa? Ketika abad 21 atau abad 20 dengan semakin berkembangnya kemampuan dunia informasi, ya software-software semakin banyak, itu aturan di kita dibuat sedemikian rupa, tetapi pelaksanaannya pun ini tidak jelas. Sanksinya juga tidak jelas, bahkan tidak tegas. Nah, orang yang banyak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, ini pun tidak jelas harus seperti apa sanksi atau hukumannya, sehingga merebak pelanggaran-pelanggaran etika di kalangan IT dalam penggunaan ilegal software, ya software-software ilegal ataupun software-software bajakan. Saya tanya kepada Anda yang hadir di sini, ketika Anda mempunyai laptop, apakah laptop Anda diinstal atau diisi dengan operating system yaitu Windows? Ketika Anda menjawab betul menggunakan Windows, saya tanya kembali, apakah Windows Anda ini berlisensi atau menggunakan software-software yang legal atau resmi? Atau sebaliknya, menggunakan software yang tidak resmi atau yang ilegal? Nah, pertanyaan ini bisa Anda jawab ketika Anda bisa merenungi ya, area abu-abunya di sini. Ketika kita melakukan pelanggaran etika, sanksinya tidak tegas dan tidak jelas, maka masyarakat menjadi satu kebiasaan. Nah ini ya, tidak adanya pedoman area yang jelas sehingga abu-abu dan masyarakat menjadi terbiasa. Di kalangan dunia IT, penggunaan software-software bajakan atau ilegal software itu sebetulnya sangat-sangat tidak diharapkan. Walaupun di kita banyak sekali alasan, argumen, karena kepentingan pendidikan, karena kepentingan masyarakat, padahal secara etika itu adalah sudah melanggar. Ya, secara moral itu jelas sudah melanggar. Berapa banyak kerugian-kerugian para pencipta yang memang mereka seharusnya diuntungkan dengan royalti. Produksinya ini malah banyak dirugikan oleh masyarakat kita. Coba Anda bayangkan semuanya. Nah, ada hal yang menarik di sini. Apa yang menyebabkan masyarakat kita itu senang dengan menggunakan software-software bajakan? Nah, di sini ya, ada beberapa faktor kenapa masyarakat kita itu senang menggunakan illegal software atau software-software bajakan. Yang pertama adalah paste, ya. Yang kedua bete, yang ketiga cheaper and longer. Paste, bete, cheaper and longer. Paste, kenapa? Karena fitur-fitur yang dimiliki oleh Windows yang diproduksi oleh Microsoft itu dia mempunyai fitur-fitur yang cukup cepat mengadaptasi perkembangan-perkembangan dan teknologi kekinian. Sehingga dengan tampilan fitur-fitur ini membuat orang merasa senang, membuat orang merasa nyaman, enak menggunakan software-software dari Microsoft ini. Berapa banyak orang yang sudah menggunakan open source? Ya,
menggunakan Linux atau menggunakan aplikasi yang lain atau software-software yang lain. Dan berapa banyak orang yang tidak mau beralih? Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan menggunakan software-software Windows ini. Padahal secara etika dia sudah melanggar, termasuk kita-kita saat ini. Nah, oleh karena itu, yang utuh terhadap pelanggaran sebuah etika. Ini awalnya ketika kita mulai mempelajari etika profesi IT. Makanya saya tanya kepada Anda, ketika Anda senang menggunakan Microsoft dengan Windows-nya, apakah itu original atau lisensi atau non-original atau ilegal software. Nah, ini berbahaya sebetulnya bagi kita. Kenapa? Karena kita akan menjadi kalangan profesional di bidang IT yang harus memberikan contoh kepada masyarakat luas. Nah, yang pertama itu adalah fase. Jadi, tampilan-tampilan, perubahan-perubahan yang dimiliki oleh Windows, ya, diproduksi oleh Microsoft ini, dia mengadaptasinya cukup cepat sekali. Ya, mengadaptasi perkembangan perubahannya juga cukup cepat. Loncatannya juga cukup cepat. Dari waktu ke waktu, dia bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Sehingga orang susah untuk beralih ke software-software yang lain. Nah, itu yang menyebabkan pelanggaran etika di bidang IT atau pembajakan software. Faktor yang kedua adalah berkaitan dengan fase beta. Nah, Windows ini mempunyai fitur-fitur tampilan-tampilan yang cukup canggih, ya, yang sangat baik, cukup baik, sehingga membuat orang merasa senang, nyaman menggunakan software-software ini. Termasuk kita saat ini, kita senang dengan menggunakan Windows, tetapi kita kadang tidak menyadari bahwa Windows yang kita miliki adalah ini ilegal, tidak sah menurut etika dan moral, serta menurut norma. Kenapa? Karena kita tidak menghargai kepada si pembuatnya. Larinya ke sana adalah intellectual property rights atau pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini memang cukup berat. Nah, yang ketiga adalah cheaper. Ya, fase, beta, cheaper, and longer. Cheaper di sini bahwa software-software atau ilegal software yang kita miliki itu murah. Masyarakat Indonesia senang dengan menggunakan software-software yang murah, apalagi gratisan, yang tidak mempunyai beban biaya, sehingga menjadi terbiasa untuk menggunakan ilegal software yang dimiliki dan banyak beredar di kalangan masyarakat. Nah, aturan sudah jelas sebetulnya, tetapi karena sanksi yang diberikannya tidak jelas, maka menjadi satu kebiasaan, Volkswagen menjadi satu bentuk budaya yang merasa tidak bersalah dari masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat adalah tadi fase, beta, cheaper, and longer. Kita tahu bahwa illegal software dari Microsoft ini dengan produknya Windows itu mempunyai daya ikat, daya pengaruh, dan daya rekat yang sangat kuat. Longer, dia mempunyai masa berlaku yang sangat lama, masa berlaku yang cukup panjang, baik di kalangan milenial ataupun di kalangan masyarakat yang sudah lama. Nah, beberapa generasi ini bisa dilewati, tetapi generasi-generasi yang lama pun masih tetap menggunakan produk-produk ini. Sehingga ini menjadi satu tantangan buat kita bahwa ini adalah bentuk pelanggaran etika dan moral yang harus segera diluruskan. Nah, itu salah satu contoh kenapa ya di dunia IT hal-hal kecil saja itu banyak terjadi. Nah, ini dimulai dari kita. Ketika Anda saat ini sudah mempunyai software tetapi tidak resmi, ya silakan Anda berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap sebuah etika dan norma yang kita miliki. Itu ya, rekan-rekan mahasiswa. Nah, selanjutnya ada lagi
faktor perilaku dan kebiasaan individu yang memang terakumulasi sering tidak dikoreksi oleh dirinya sendiri dan juga oleh norma, oleh aturan, oleh adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat itu sendiri. Dirinya merasa benar, dirinya merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak melanggar etika dan norma. Padahal itu adalah suatu pelanggaran yang sangat-sangat berat dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, contohnya lagi bisa kita lihat ketika terjadi suatu antri di suatu tempat, banyak orang-orang bahwa antri itu adalah menjadi sesuatu yang menjenuhkan. Padahal antri itu adalah suatu budaya yang harus dibiasakan, yang harus dilanggengkan untuk bisa saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagi orang-orang yang melanggar etika, tidak bisa antri, maka harusnya diberikan sanksi. Tetapi di kita, nah itu bisa terlihat oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang berikutnya adalah faktor yang pengaruh pelanggaran etika itu karena lingkungan yang tidak etis. Lingkungan yang tidak bisa memahami tentang kondisi, ya, tentang keadaan yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri. Tidak saling menghargai, tidak saling menghormati, dan tidak saling menjunjung sopan santun, ya, etika, norma, kaidah, dan sebagainya. Nah, ini sering muncul pengaruhnya dari komunitas-komunitas masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena tingkat pemahaman, pengetahuan, pendidikan, dan pola-pola hidupnya itu masih sangat rendah sekali. Sehingga kita pun harus bisa memberikan edukasi, sosialisasi yang positif kepada masyarakat. Nah, faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika yang berikutnya adalah adanya perilaku orang yang tiru atau budaya imitasi yang sangat rendah, ya. Nah, atau yang sangat tinggi bahkan. Efeknya dari primordialisme yang kebablasan. Nah, masyarakat seperti ini pun harus diberikan penyadaran agar aspek-aspek imitasi tidak menjadi sesuatu yang harus segalanya diikuti. Contoh, anak-anak muda saat ini dia lebih senang dengan menggandrungi kebiasaan-kebiasaan dari barat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang bukan budaya asli bangsa Indonesia. Menggunakan anting, menggunakan pakaian serba minim, rambut yang serba dicet, dan sebagainya, itu adalah efek dari imitasi atau primordialisme yang kebablasan. Ya. Nah, yang selanjutnya bisa kita lihat, nah ketika etika ini sudah dilanggar, maka etika itu harus diberikan sanksi. Sanksinya pun harus jelas dan tegas. Nah, sanksi ini bisa berupa sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi sosial yaitu skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan di kalangan masyarakat itu sendiri. Itu sanksi sosial. Atau dibiarkan atau diabaikan saja agar dia memahami, agar dia mengetahui apa yang kira-kira yang telah dilakukannya. Contoh saja begini. Kita mengenal profesi medis, dokter atau perawat. Ketika terjadi yang namanya malpraktek, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan oleh kita? Ya, seorang ingin berobat, tetapi seorang bukannya sehat, malah hilang nyawanya. Nah, ini sudah terjadi yang namanya malpraktek. Jelas, ini harus diberikan sanksi. Sanksinya bisa sanksi sosial yang harus dipahami oleh dia dan masyarakat. Nah, yang kedua adalah sanksi hukum. Nah, ini jelas secara norma, ya, secara normatif dan skala besar, ini jelas merugikan pihak lain. Maka hukum di sini yang akan berbicara, baik melalui hukum pidana maupun melalui hukum perdata yang berlaku di dalam kehidupan suatu masyarakat itu sendiri. Nah, barangkali sementara itu, ya, materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya menginginkan ada feedback dari Anda ketika
apa yang saya sampaikan tadi barangkali juga masih ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan. Saya Pak. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan sesuatu. Takut-takut terlalu cepat ya apa yang saya sampaikan materinya. Saya Pak. Ya, silakan. Dedi ya, dari siapa? Iya Pak, dari Ya, Dedi. silakan, Ded. Yang pertama tadi tentang korupsi ya Pak. Ya. Untuk realitas sekarang kebanyakan yang korupsi itu adalah orang-orang kaya. Tapi jika melihat yang tadi alasan ekonomi, kalau saya berpendapat bahwa alasan utama itu yaitu lemah iman gitu. Karena mereka yang tidak merasa cukup, kata Bapak juga tadi dikatakan orang-orang yang latar belakang pendidikannya yang sangat tinggi, tapi karena lemah iman, mungkin meskipun kekayaan dan gajinya sangat besar, melakukan tindakan korupsi itu kalau menurut saya ya Pak, melihat dari realita yang terjadi. Kemudian yang kedua, tentang etika dan hukum. Untuk membuat jerak, kan misalkan di Kemendikbud di bawahnya dilaksanakan UNBK itu di sekolah hampir semuanya hanya entah berapa persen yang menggunakan software yang asli lah, yang original. Kalau saya lihat yang pertama dikarenakan penghasilan atau rata-rata penghasilan. Kan untuk yang original kalau tidak salah untuk harganya itu lumayan mahal. Apakah itu berpengaruh Pak ekonomi dengan kebiasaan masyarakat yang senang menggunakan software yang ilegal? Kemudian yang selanjutnya untuk hukum bagi mereka yang masih menggunakan software yang ilegal, berapa persen? Karena di pendidikan pun di bawah Kemendikbud, sekolah-sekolah pelaksanaan UNBK yang sudah terjadi itu kebanyakan pasti tiap labnya, tiap komputernya jaranglah yang menggunakan software yang original atau sistem operasi yang original. Demikian Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dedi dan juga rekan-rekan mahasiswa yang lain. Jadi memang betul bagaimana untuk membentengi ini ya di kalangan profesional itu sendiri. Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita bahwa sesuatu yang kita lakukan ketika melanggar norma, ketika melanggar tatanan nilai atau ketika melanggar kaidah itu adalah sesuatu yang salah. Di dalam ajaran kita saja itu kan sudah tidak dibenarkan. Nah, yang menjadi permasalahan masyarakat kita itu sering mendobrak, sering melanggar, dan itu sudah menjadi biasa. Kenapa? Karena sanksinya itu ternyata juga abu-abu. Sanksinya itu tidak jelas, sehingga orang menjadi terbiasa dengan sesuatu yang salah, yang tidak baik. Nah, korupsi ini adalah patologi, penyakit yang sering dan timbul di kalangan profesional. Jarang masyarakat kecil dia melakukan korupsi. Kenapa? Sebetulnya di sini antara peluang dan juga keinginan untuk melakukan tindakan itu yang sinkron. Ketika orang terdesak dengan kebutuhan ekonomi, nah di sini juga pengaruh. Maka seseorang ada peluang, ada kesempatan, ada keinginan, dan ketika lemah keyakinannya, maka di sana juga akan menjadi satu tantangan buat kita. Apakah kita ingin melakukan tindakan tersebut atau ingin menjauhinya. Nah, tetapi sampai saat ini yang banyak melanggar itu adalah kalangan-kalangan profesional yang tahu dan ngerti tentang ilmu agama, ilmu hukum, dan sebagainya. Karena sanksinya tidak tegas, ya makanya mereka tetap melakukan. Dilakukan tindakan untuk
mencegah terjadinya korupsi berikutnya. Makanya dengan cara ditembak dan seluruh biaya penembakan dan prosesnya itu dibebankan kepada keluarganya. Ini luar biasa, sanksi hukum yang tegas. Di kita aturannya sudah bagus, prosesnya sudah berupaya semaksimal mungkin, tinggal upaya untuk merealisasikan sanksinya itu. Bisa tidak? Nah, pertanyaan yang kedua jelas berkaitan dengan penggunaan software-software ilegal yang sekarang merebak di kalangan masyarakat kita. Ini sebetulnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu diadakan sosialisasi oleh pemerintah agar masyarakat jangan menggunakan software-software bajakan, terutama produk-produk dari Microsoft. Ada solusinya, yaitu menggunakan open source, termasuk Anda. Ketika Anda saat ini tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli software yang legal, silahkan Anda bisa mengunduh secara bebas, gratis, dari open source itu sendiri. Itu tidak ada charge, tidak ada biaya. Kenapa? Karena kita, termasuk untuk kita saja dulu, kalangan-kalangan atau calon profesional di bidang IT, kita menghargai karya orang lain. Itu termasuk ke dalam hak atas kekayaan intelektual. Saya tanya begini, ketika nanti Anda akan nyusun skripsi, ya, tugas akhir Anda berbicara tentang suatu teori, konsep, atau produk, ya, dan Anda hasilkan. Setelah Anda hasilkan, itu menjadi hak karya Anda. Tetapi di suatu saat, karya Anda itu akan dijiplak, akan ditiru, dan diakui oleh pihak lain. Bagaimana perasaan kita? Nah, pasti tidak suka, tidak senang dengan hal seperti itu. Dari hal-hal yang terkecil untuk kita itu adalah sudah melakukan tindakan pelanggaran terhadap etika dan moral. Baru berbicara etika dan moral. Hukumnya belum. Kenapa? Karena susah untuk diterapkan di kita. Beda dengan di negara-negara yang sudah tingkat literasi hukumnya sudah sangat tinggi. Mereka paham bahwa ini salah, lebih baik membeli walaupun mahal, menghargai. Yang berikutnya adalah ketika seseorang menulis buku, ya, bukunya diterbitkan, dicetak, diedarkan. Tapi masyarakat lebih baik memilih untuk memfotokopi buku, ketimbang harus beli buku. Itu kesalahan besar juga. Kenapa? Karena sudah melanggar hak atas kekayaan intelektual. Termasuk Anda download, mengcopy lagu-lagu tanpa seizin. Nah, ini kenapa? Karena itu sudah melakukan pelanggaran. Royalti yang seharusnya didapat oleh si pelaku atau seniman tersebut itu akan hilang menyusut seiring dengan banyaknya, ya, proses-proses tindakan pelanggaran etika dan norma. Nah, ini baru berbicara etika dan norma, belum berbicara kepada hukumnya, Pak. Iya, betul. Nah, di sanalah makanya karsa rasa kita berbicara. Itu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas apa yang disampaikan oleh saya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Pak Kisi ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Kristi. Kan tadi kameranya ya. Oke, Pak. Bentar. Ya, Pak. Kan tadi ada hubungannya dengan pelanggaran etika ya, Pak. Ya. Terus ada lisensi juga. Nah, apakah ketika seseorang yang mempunyai profesi itu jika sudah mendapatkan sanksi, apakah lisensinya itu akan berpengaruh, Pak? Ya, jelas. Sanksi itu akan sangat berpengaruh. Contoh, ya, korupsi. Ya, di Cina. Orang untuk melakukan korupsi di Cina, dia akan mikir 2 kali. Kenapa? Kalau ketahuan, maka dia akan ditembak. Dan proses penembakannya, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh negara, itu harus diganti oleh keluarga. Nah itu, kalau ketahuan. Makanya di sana orang berpikir 2 kali. Nah yang berikutnya, di negara-negara maju, orang ketika mau melakukan pelanggaran etika dan norma, dia juga berpikir 1000 kali untuk tidak mau melakukan pelanggaran etika dan norma.
Kenapa? Karena sanksinya jelas, tegas, dan dilaksanakan. Di kita, payung hukumnya ada, tapi prosesnya dan sanksinya tidak jelas. Ini yang menjadi masalah. Nah, ini yang sering dikatakan dengan patologi-patologi birokrasi, penyakit-penyakit yang ada di birokrasi masyarakat kita. Itu, Chris, ada lagi? Saya Pak. Oh iya, silakan, Devi. Saya yang bertanya. Oh, ya. Saya yang bertanya Pak, apakah ada solusi mengenai kasus pembiaran terhadap praktek pelanggaran etika di Indonesia Pak? Karena kan Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sangat minim dengan pendidikan gitu ya Pak. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih. Solusi selalu ada ya, dan harus selalu diupayakan dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan kemampuan sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, saya ambil contoh. Ketika saya berada di negara lain, ya, dari negara-negara Asia sampai negara-negara di benua-benua lain, itu mereka ada upaya sosialisasi, ada upaya edukasi terhadap apa? Terhadap kepentingan-kepentingan hukum mereka, ya, untuk menciptakan satu kehidupan yang memang betul-betul baik bagi masyarakat itu sendiri. Nah, sosialisasi, edukasi ini dimulai dari proses pendidikan yang diberikan di dalam keluarga. Ini sering dikatakan dengan preparatory stage. Jadi tahap persiapan ketika anak akan masuk ke dunia pendidikan, tapi dia masih dalam lingkungan keluarga. Makanya upaya yang pertama dan harus dilakukan itu adalah di keluarga. Nah, orang tua berperan penting dalam mensosialisasikan. Contoh, anak-anak di luar negeri itu terbiasa dengan tidak mau melanggar etika dan norma dalam membuang sampah. Coba bayangkan, anak usia 3 tahun sebelum dia masuk ke jenjang pendidikan kindergarten atau elementary school atau high middle school, ya, di sana itu anak-anak usia balita, mereka sudah dibiasakan untuk membuang sampah, dibimbing oleh orang tuanya. Orang tuanya itu selalu ketika mau melakukan proses pernikahan, itu diberikan pemahaman oleh pemerintah agar ketika dia akan menikah, dia harus paham tugas, kewajiban, fungsi, dan peran antara suami dan istri. Bahwa yang namanya rumah tangga itu adalah lembaga sosial yang terkecil. Nah, ini yang luar biasa di sana. Sehingga anak sudah mulai dibentuk oleh orang tuanya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap etika dan norma. Ya, ini upaya solusi. Yang kedua, untuk senantiasa sampai masuk kindergarten, ya, elementary school, dia terbiasa membuang sampah. Yang berikutnya adalah budaya antri. Nah, ketika orang melakukan pelanggaran etika dan norma yang terkecil saja, membuang sampah, ya, tidak bisa antri, tidak bisa disiplin, berbicara seenaknya, tidak santun kepada orang lain, itu adalah pelanggaran etika. Nah, di kita mah bukan itu, tapi di dunia kerja, di dunia profesi, ini yang memang ketinggalannya sangat jauh sekali ya, oleh kita. Sehingga lihat, di negara lain, kita mencari sampah itu susah sekali. Yang tingkat masyarakatnya itu sudah bagus sekali pemahaman. Tapi di negara Indonesia, mencari sampah itu mudah sekali. Karena banyak kalangan intelek, tapi dia tidak paham dengan etika dan norma. Etika dan norma bukan kepada hard skill saja, bukan kepada berbicara tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Tapi kehidupan nyata, yang real, yang terkecil. Itu ya, Devi dan rekan-rekan lain. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami solusinya. Nah, dari sana, maka dari keluarga, ya, tingkat preparatory stage, maka akan beralih ke tingkat pendidikan di sekolah-sekolah resmi. Nah, itu mereka diberikan pemahaman bagaimana mereka memperlakukan teknologi.
Contoh komputer, bagaimana mereka dikenalkan dengan yang namanya internet. Bagaimana mereka tahu bahwa internet sehat itu seperti apa. Tidak seenak kayak di kita, anak-anak kecil bisa menggunakan internet tanpa dibatasi dengan etika. Di sana tidak, dia tetap menggunakan etika. Nah, ini yang luar biasanya, ya. Sehingga nanti ketika sudah dewasa, mereka akan betul-betul diterapkan dalam profesinya. Nah, itu yang memang masih banyak digali di masyarakat Indonesia itu sendiri. Hasil pengalaman saya selama beberapa saat itu memahami, mempelajari tentang budaya-budaya mereka. Nah, itu mudah-mudahan tidak puas. Silahkan, kalau masih ada yang dari yang lain. Kita ada 10 menit lagi ya. Cukup? Gimana? Lutfi, Pak. Ya, silahkan, Pi. Lutfi, Pak. Ya. Gini, Pak. Kan ya di daerah seperti kita Indonesia ya, Pak. Dalam masalah etika dan moral termasuk dalam bidang IT itu sangat, menurut saya sangat-sangat jamrah gitu, Pak. Kenapa? Karena kan dari mulai anak kecil yang tahu cuma handphone. Bahkan di keluarga saya sendiri, Pak. Saya sangat tersinggung gitu, Pak. Di keilmuan saya dalam bidang IT kok kenapa gitu orang tua sangat ya lur gitu, Pak. Mengusul bahasa Sunda namanya. Urgen gitu ya. Lurkan gitu, Pak. Apakah Indonesia sendiri punya gebrakan khusus, Pak, dalam hal tersebut? Menurut Bapak gimana? Ya, jelas. Nah, Anda bagian dari anggota keluarga, ya. Nah, kadang kita merasa sedih, merasa prihatin ketika melihat anak-anak usia dini saat ini diberikan kebebasan untuk menggunakan handphone, menggunakan smartphone, menggunakan gadget itu dengan bebas tanpa ada aturan. Nah, kalau di negara-negara maju itu sangat dikontrol sekali. Orang tua sangat ketat di sana. Makanya dikenalkan dengan internet sehat. Itu ya. Bagaimana internet sehat itu diberikan pemahaman kepada anak-anak dan orang tua. Jadi dipilah. Nah, di sini tanggung jawab orang tua itu memang harus lebih besar lagi. Peran serta orang tua harus lebih ekstra ketat lagi untuk anak bisa menggunakan kemampuan literasi digitalnya dengan baik, hanya kepada hal-hal yang positif. Sayangnya masyarakat di kita ini masih rendah. Kenapa? Tingkat pemahaman, tingkat pendidikan yang kurang, termasuk tingkat melek digitalnya juga orang tua itu kan baru bisa saat ini. Mereka bisa ketika punya teknologi, tapi kadang mereka tidak tahu aturan mainnya itu seperti apa, ya, atau protokolnya lah, protokol penggunaan internet sehatnya itu seperti apa. Nah, menurut saya, ketika saya banyak berbicara sangat-sangat selektif sekali. Anak diperbolehkan mengenal teknologi, smartphone, gadget, ya, atau tablet, atau apapun, itu diperkenalkan. Justru tidak dilarang, tetapi dibatasi. Dan orang tuanya, ketika anak sudah melenceng, menggunakan teknologi ini atau internet ini yang tidak positif, maka langsung orang tua muncul di sana. Wah, baik secara jarak dekat maupun secara jarak jauh. Karena apa? Coba lihat, software-software yang banyak diciptakan agar anak senang, ya, belajar membaca, belajar rata-rata yang kita pikirkannya itu, walaupun tidak semua, ini oknum, ya, hanya sebatas untuk kepuasan diri sendiri. Kalau mereka sih, bagaimana mengantisipasi anak agar dia mampu cepat membaca, ya, literasi digitalnya cepat, akhirnya menciptakan software. Itu adalah salah satu bentuk upaya untuk membentengi anak agar tidak melanggar terhadap etika dan norma yang berlaku di masyarakat.
Nah itu yang bisa saya tangkap dari pengalaman saya dan saya share lagi ke teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan tidak puas ya. Gimana? Teman-temannya kayak masih ada yang penasaran? Atau cukup perkuliahan kita? Saya Pak, Siapa lagi. Oh, Dok ya. Silahkan Dok. Ya. Gimana? Sekali lagi? Iya, bisa. Etika itu sangat berdekatan sekali dengan yang namanya akhlakul karimah. Etika seorang muslim itu bisa. Gimana? Ada lagi? Dok? Atau yang lain? Saya Pak mau tadi yang Lutfi. Ya, Den. Punten, puntennya. Mangga. Ketika Lutfi masih main game online, tapi mempunyai rasa ingin menggebrak, Lutfi tidak termasuk kalau menurut saya, kalau masih bermain game online. Karena coba apa dampak positif dari game online? Anak-anak kan main game online. Tidak ada kalau menurut saya. Itu sebatas opini. Pak Ded, izin menjawab. Pak Ded, tidak game online merusak generasi, Pak Ded, tapi mengharumkan generasi. Karena seperti yang kita tahu sekarang, juara dunia ML, M1, EPOS, itu dari Indonesia, Pak Ded. Juara PUBG, itu masih dari Indonesia, sedunia. Mereka mengharumkan nama baik Indonesia. Saya hanya mengambil positifnya, tidak harus mengambil yang negatif. Dan yang saya tadi kepada Bapak, hanya gebrakan di negara kita. Bagaimana memilah dan memilih seseorang anak-anak yang tidak tahu apa-apa, sering membuka YouTube, yang YouTube tersebut bukan YouTube anak-anak, YouTube dewasa. Ya. Itu yang saya Mohon izin menambahkan, bisa nggak? Ya. Gini, Jadi kalau memang menurut saya, begini ya. Ya, silakan Mil, lanjut Mil. ya Pak, kalau menurut saya dalam hal apapun itu ada positif negatifnya. Game online, menurut saya ada positif negatifnya. Positifnya mungkin tadi kata Lutfi juara dan lain-lain ya Pak, mengharumkan negara bangsa. Tapi kalau negatifnya kita lihat dari anak kecil, karena setiap orang tua tidak bisa membatasi anak kecil, bahkan jangankan anak kecil, kita saja mungkin yang sudah cukup mengerti dan bisa mengatur waktu sampai begadang dan lain-lain, itu adalah efek buruknya. Nah, sebelum Lutfi membicarakan yang lain, coba Lutfi terapkan diri sendiri agar tidak begadang hanya untuk memain game ataupun yang lain. Nah, kalau untuk anak-anak, orang tua jangan hanya orang tua jangan hanya memberi HP kepada anak hanya untuk anaknya diam, tetapi juga dia harus terus mengawasi. Jangan malah orang tua keenakan dengan dia main HP dia diam. Orang tua harus tetap mengawasi. Nah, menurut saya peran teknologi di anak kecil ini sangat bahaya jika kita tidak intinya tidak dibatasi oleh orang tua ataupun oleh yang ada di lingkungannya begitu. Kalau menurut saya. Punten Baden Naros. Boleh. Iya teh atasan Acan. Acan. Ya, terima kasih. Bagus ya dari Mila tanggapannya. Lanjut ke ini. Ya. Pak Dede merusak lain game, tapi itu sholat. Untuk itu sudah beda materi mungkin. Yang wajib mah ya Kang Cicip ya nggak apa-apa selama emang game itu hanya mengisi kekosongan, tidak masalah daripada kita berbuat yang aneh-aneh, berbuat yang baik. Anu main ke mana? Anu salah mah dia mah salah. Silakan. Ya, silakan. Ya, jangan-jangan.
Ya. Ya. Nah, untuk syarat bahwa suatu bidang keahlian itu profesi, memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak bisa secara ilmu ini ya, secara ilmu, secara etika, dia tidak bisa. Loh, saya ini profesi, tidak bisa. Karena harus terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, bahwa keahlian atau bidang yang dimilikinya itu adalah menuntut adanya kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Yang kedua, harus melalui proses pendidikan, pelatihan, ataupun studi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga perguruan tinggi yang akreditasi dan resmi oleh pemerintah. Yang ketiga, bisa membuktikan adanya lisensi, bahwa apa yang dia miliki itu bidang keahlian, ya, apapun itu memang dikeluarkan oleh lembaga yang sah, lembaga akreditasi, dan menerangkan bahwa keahlian itu adalah keahlian yang memang bisa dikaitkan untuk syarat profesi. Yang keempat, adanya asosiasi profesi. Sudah ada belum asosiasi profesinya? Contoh dokter. Dokter ini dikatakan sebagai profesi, ya. Nah, untuk dikatakan sebagai profesi, maka seseorang itu harus punya kemampuan, keterampilan medis. Nah, prosesnya melalui lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi, ada lisensi, ya, lulus dari fakultas kedokteran, punya gelar, punya ijazah, dan mengikuti proses profesi 1 tahun, yaitu adanya koas. Lulus dia dapat sertifikat profesi. Ada asosiasi profesi, yaitu IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Sudah ada asosiasi, ada tidak kode etiknya? Jadi panjang itu, termasuk advokat, sarjana hukum. Dia begitu lulus belum tentu disebut profesi sarjana hukum, belum tentu dia disebut sebagai profesi advokat. Kenapa? Harus ada syarat lagi. Jadi banyak. Nah, apa yang disampaikan oleh Dido pun tidak serta-merta. Jadi harus ada yang ditempuh lagi, beberapa proses, tahapan, syarat. Jadi aturannya seperti itu, Dok. Jelas ya? Dok? Nah, yang teman-teman yang lain juga mudah-mudahan bisa dipahami. Nah itu nanti materinya akan ada di materi tentang pekerjaan, profesi, dan profesionalisme. Silakan, tadi saya lihat Yeni mau bertanya. Halo? Siapa yang mau bertanya? Terakhir. Ya. Terakhir. Saya juga mau sedikit lagi. Kira-kira ada nggak Pak apa sih hard skill dan soft skill yang harus yang diutamakan gitu untuk kita dalam mempunyai etika dan moral yang baik gitu Pak. Khususnya kan kita sedang belajar ya Pak. Nah kira-kira apa yang utama yang harus kita punya gitu terutama dalam bidang IT, yaitu hard skill dan soft skill-nya Pak. Kira-kira ada nggak Pak? Ya, baik. Ya, jadi kita ini akan memasuki dunia profesi di bidang IT ya. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh kita itu adalah kemampuan secara hard skill. Nah ini kompetensi dasar, kemampuan dasar, keterampilan dasar, hard skill-nya itu dimiliki, contohnya kemampuan di bidang teknik informatika. Ada 14 ya bidang-bidang kemampuan yang akan dimiliki oleh Anda, keahlian. Contohnya ada programmer, ada software engineer ya, atau ada yang dikatakan dengan ahli forensik di bidang IT, itu adalah salah satu bagian. Atau ada di bidang desain grafis ya, atau ada lagi web administrator, ada web designer. Itu adalah contoh hard skill, contoh kompetensi dasar, ilmu-ilmu di bidang IT yang akan menjadi syarat ke dalam profesi IT. Sedangkan soft skill-nya itu rasa dan karsa kita. Kemampuan soft skill ini ada pada 28 kompetensi diri. Ya, 28 kompetensi diri itu dimulai dari adanya kejujuran,
kejujuran, keberanian, tanggung jawab, ya, dan sebagainya. Ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini sebetulnya nanti akan dibahas pada kelompok-kelompok materi yang sudah saya bagikan kemarin, ya. Itu cuman sebagai pengantar karena dikatakan, jadi sekali lagi hard skill adalah keterampilan dasar, keahlian dasar dalam dunia IT itu ada 14. Nah, itu nanti pun akan saya bedah tuntas supaya teman-teman mahasiswa bisa paham. Nanti kira-kira spesial kita melalui pertemuan ini apa? Apakah mau ahli di bidang sains grafis, web administrator, atau web design, programmer, analisis, atau IT. Nah, itu ada. Yang namanya forensik itu bukan di dunia medis saja, tapi sekarang sudah mulai di dunia IT itu ada. Ya, membongkar dan sebagainya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan tidak puas, ya, bisa mencari berbagai sumber yang lainnya. Gimana? Masih ada yang penasaran? Ini Saya ingin 6 menit, ya. Saya ingin berkutip satu kali lagi, ingin berkutip. Ketika apa-apa, silahkan. Ketika Kemendikbud Nadiem Makarim ingin pendidikan yang berkarakter, tapi anak generasi saat ini hanya fokus pada game online, sepertinya akan sulit untuk terrealisasi. Terima kasih. Sudah. Kita aja. Ini perlu tahu. Di luar negeri, yang namanya game online itu menjadi sebuah bidang keahlian, ya, menjadi sebuah keterampilan. Ini di sana. Karena apa? Banyak orang tua, anak-anak yang mengarahkan anaknya itu jadi gamers. Nah, ini dia. Jadi gamers. Dia berlomba, ya. Itu dimulai dari tingkat high middle school atau SLTA, itu anak-anak sudah mulai berlomba gamers, tapi diarahkan. Kalau di kita kan tidak, ya. Nah, akhirnya di sana menjadi sebuah ajang yang cukup baik, sehingga di sana menjadi salah satu jenis mata lomba yang sering dilombakan untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan digital. Ini di sana. Tapi di kita ini sudah mulai. Tidak semua gamers itu negatif. Banyak gamers yang sekarang ingin diakui sebagai sebuah profesi. Gamers itu profesinya ya dia gamers, ikut perlombaan-perlombaan, kejuaraan-kejuaraan, game-game online, tapi dia menang. Ini diadukan baik di tingkat lokal, distrik, ataupun di tingkat-tingkat yang lain, ya. Nah, ini di sana. Mudah-mudahan di kita pun sama. Apalagi berkaitan dengan konsep pembelajaran, pendidikan Mendikbud sekarang, Merdeka Belajar, ya. Termasuk kita lakukan ini di masa pandemi adalah konsep Merdeka Belajar. Anda bebas belajar mau di mana saja, kapan saja, merdeka, tapi tidak kebablasan. Kita tetap diikat oleh aturan dan etika. Nah, sekarang untuk dia bisa mencari situasi, suasana, kondisi belajar yang betul-betul masuk ruhnya itu, ya, ke diri kita. Kan kalau dulu anak dibelajar dicekokin, ya, makanya saya tidak, konsepnya ini kita mengadaptasi konsep-konsep di negara maju. Di Australia, ya, di New Zealand, di Tasmania, konsep pembelajaran seperti yang kita lakukan, ya, dengan berbagai kemampuan teknologi seperti ini. Ketika Anda senang dengan gamers, Anda ingin jadi gamers, silakan. Itu diarahkan nanti. Anda menjadi gamers dan Anda tekuni. Ketika Anda senang dengan yang namanya seni, jadi Anda akan diarahkan seni atau kemampuan di bidang desain menggunakan literasi digital. Itu diarahkan semua. Nah, ini luar biasanya. Jadi tidak kecil, justru dibuka, ya. Lebih baik mendalami sesuatu yang kecil daripada kita mendalami sesuatu yang besar. Itu akan sulit.
Kalau mendalami sesuatu yang kecil, kita akan tahu seluk-beluknya. Ya, Anda makanya kuasai dari sekarang. 14 kecakapan tenaga IT itu akan ada pada diri kita. Jadi, misal senang dengan software, ya jadilah programmer. Lutfi misal senang dengan desain grafis, perdalam desain grafis. Kisti senang dengan misalkan desain web, perdalam yang namanya web. Nah, Andita senang dengan coding, ya silahkan. Coding itu silahkan perdalam. Yeni senang dengan misalkan yang namanya analisis, ya, analisis troubleshooting, ya silahkan kuasai semua. Tian, Ari, Mila, Devi, kita ingin menguasai sesuatu bidang di dunia IT, ya, ataupun Mais, ya silahkan kuasai. Lebih baik menguasai sesuatu yang kecil daripada kita memperdalam sesuatu yang besar. Nah, ini yang salah di negara-negara maju sekarang ke sana itu arahnya. Jadi spesialis itu sangat penting sekali, ya. Jadi jangan berpikiran saya harus menguasai semuanya di IT, nggak bisa. Justru di negara maju pun yang sekian banyak kita ambil satu, termasuk dokter spesialis. Ada spesialis THT, ada spesialis tulang, paru, jantung, itu silahkan. Nah, kita mau yang mana nih? Nah, itulah yang menandakan bahwa kita menguasai satu bidang. Nah, ini syarat profesi. Ya, profesi kedepannya itu semakin berat. Anda setelah lulus nanti dari kampus, Anda tidak cukup hanya menyandang gelar ST dan memperoleh ijazah dan sertifikat, tapi Anda harus bisa membuktikan yang lain. Silakan, ada ujian Cisco, ada ujian Corel, dari Microsoft, silakan. Itu banyak sekali untuk menunjang kemahiran, keterampilan Anda dalam dunia IT, sehingga Anda betul-betul profesional di bidang IT. Nah, itu gimana? Cukup atau masih kurang? Cukup Pak. Cukup Pak. Pak, sebenarnya saya mau nanya Pak. Cukup. Udah enak aja. Bukan aku Telat. Jadi, gitu. ya silakan ya. Cekap ya. Tadi aku kasih waktu Siapa yang Bapak bertanya? cuma Pak enggak Pak tadinya saya mau nanya tapi sepertinya waktunya sudah selesai Pak, jadi kenalan aja. Ya, boleh silakan. Saya kasih ya. Pak, saya dari Kawalu, Pak. Bodoh amat. Oh, Kan Bapak juga sama dari Kawalu. Ketlote. Bapak saya Erum Gunung Ranji. Bapak, Oh, ada bukan yang Gunung Ranji. mama. Ini ya. saya boleh nggak itu silaturahim ke rumah Bapak gitu. Pengen silaturahmi corona. Nggak boleh Pak. Ngepin mamun. Oh, boleh silakan. Ngepin mamun Pak. Aku nanya ke Bapak ya, bukan ke kalian. Atas ya. Iya Pak, banyak kok masker. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak. Nanti Pak di rumah aja. Lain, Mila. Oh iya, boleh silakan. Baik. Pak Ujan, kelihatan baru nongol tadi ada Regi ya. Baik, kalau tidak barangkali kita akhiri saja pertemuan kita dalam perkuliahan etika profesi sesi 2 ini. Ya, kalaupun nanti ada kurang 16, boleh di WA grup atau jam ya. Itu saja. Tolong daftar kirim ke WA saya, termasuk foto ya ketika kita melakukan video conference untuk laporan lanjut lembaga rekaman, mohon juga untuk dibuat channel YouTube-nya oleh Anda. Itu adalah bentuk keterampilan Anda. Kalau bisa tiap sesi bergantian orang-orangnya supaya Anda bisa menguasai. Dan nanti tolong kirimkan channel-channelnya ke saya. Itu saja, sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk. Teruskan. Maaf guys. Ya,